Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan ini saya akan mencoba menjelaskan tentang apa itu interface editor di GDevelop. Sebelumnya, Bapak dan Ibu, peserta pelatihan di sini, setelah membaca video sebelumnya yaitu instalasi program GDevelop, kali ini saya akan menjelaskan tentang interface editor. Jadi silakan lakukan open GDevelop-nya. Baik, sambil menunggu aktivitas apa yang dimaksud dengan interface GDevelop di sini, GDevelop yang saya gunakan adalah untuk Windows. Jadi apabila Bapak dan Ibu menggunakan selain Windows, silakan explore terlebih dahulu. Oke, kita sudah terbuka dengan namanya software GDevelop di sini, di mana saya tadi akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan interface editor. Oke, untuk interface editor di sini adalah bagaimana tampilan untuk membuat suatu game di dalam dengan software GDevelop ini. Nah, yang perlu yang Bapak Ibu ketahui di sini, yang dimaksud interface ini di sini adalah yang pertama adalah menu-menunya, di mana yang pertama adalah file, kemudian project. Di sini kita akan bisa membuat project baru, kemudian membuka project yang sudah ada, yang sebelumnya dibuat, save all, close, kemudian bisa menambahkan image-nya seperti apa, skin-nya seperti apa, external event-nya seperti apa, external layout-nya seperti apa, ekstensinya seperti apa, kemudian membuat project baru, start page, di sini sedikit menggunakan bahasa pemrograman C++, convert, kemudian bisa merubah menjadi image converter. Kemudian untuk yang kedua di sini ada image bank. Image bank di sini adalah untuk mencoba menambahkan image, menambahkan dari library, virtual, kemudian mendelete, menghapus resource, memindahkan ke atas, memindahkan ke bawah, merefresh, mencoba mempreview property. Yang ketiga skin. Skin di sini adalah layar. Nantinya akan kita bahas di sesi kedua berikutnya. Skin di sini adalah bagaimana untuk melihat hasil dari produk yang kita buat. Selain itu ada event juga. Event di sini adalah untuk memerintahkan kalau misalnya dalam bahasa pemrograman adalah sintaknya. Tapi kalau di sini kita membutuhkan event yang tidak terlalu sulit dengan bahasa pemrogramannya. Artinya hanya pilih salah satunya saja. Di sini ada add event, add sub event, add comment, dan lain-lain. Kemudian ada insert dari untuk store-nya seperti apa, delete session-nya seperti apa, undo, redo, copy, cut, paste, search, fold, out, unfold, display, performance, current file form. Jadi di sini semua fungsinya adalah pada saat nanti kita akan memasukkan misalnya satu buah perintah di mana kalau misalnya gamenya adalah ingin maju. Jadi kita bisa menambahkan di dalam menu event di sini. Sedangkan objek di sini, objek itu adalah istilahnya asset. Objek yang bisa digerakkan untuk dalam suatu permainan. Misalnya adalah kita punya karakter A. Nah, karakter A ini ingin digerakkan maju mundur. Nah, di sini kita bisa menambahkan objeknya. Ataupun kita bisa menambahkan objek misalnya rumput. Rumput juga kita bisa menambahkan di sini. Kita juga bisa memberikan sebuah perintah juga di mana untuk maju, mundur, edit dan sebagainya. Oke, yang terakhir adalah untuk interface-nya, kodenya di sini. Nah, kode di sini adalah bagaimana kita mempelajari hasil-hasil dari event tersebut. Jadi ada beberapa istilah, ada save, copy, cut, paste. Jadi di sini untuk memindahkan beberapa event yang sudah dibuat sebelumnya. Oke, kalau kita contohkan di sini untuk membuat satu buah project, maka di sini kita bisa tinggal ketik file, kemudian new. Di sini ada dua kategori, di mana ada menu HTML5 dan native. Native di sini adalah yang kita gunakan adalah untuk membuat suatu project di mana dengan menggunakan sedikit pemrograman. Kemudian untuk HTML5 di sini sudah terinclude
bisa menggunakan web based ataupun Android games. Nah, untuk yang pertama saya contohkan membuat project dengan HTML5 di mana ada empty project. Kita buat HTML5, kemudian empty project, pilih di sini adalah di mana lokasi project tersebut terinstall atau disimpan. Saya menyimpannya di C dengan nama project softwarenya ada projectnya ada gdevelop, folder my project 2 dan nama projectnya adalah project.gdg. GDG ini adalah gdevelop game. Saya contohkan latihan 1. Kemudian create new project. Nah, selain menu-menu tadi, di sini setelah kita membuat sebuah project, ada tuntutan-tuntutan yang di sini. Misalnya sebelah kiri ini adalah project manager, di mana project manager adalah kumpulan-kumpulan resources, bisa berupa image, layar, external event, layout, ekstensi. Kemudian di lembar kerja di sini, yang tengah ini merupakan sebuah event atau bisa dibilang layout untuk membuat sebuah game. Kemudian ini adalah eventnya. Event di sini adalah sebuah perintah di mana ketika kita akan membuat satu perintah misalnya maju, mundur, menembak, ataupun efek-efek lainnya. Nah, untuk sebelah kanan di sini object editor ini adalah sebuah kumpulan-kumpulan dari layar di sini, layout di sini. Jadi, ketika kita mendrag satu buah layout atau komponen, maka akan terlihat di sebelah kanannya. Oke, itu adalah salah satu pengenalan mengenai interface editor di gdevelop. Kita akan lanjutkan di sesi berikutnya mengenai skin dan event. Oke, dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.